Kamu yakin nggak salah langkah? Kamu punya mimpi, tapi yang kamu lakuin tiap hari nggak ke situ arahnya. Kamu bilang pengen berubah, tapi malah makin sering bilang nanti aja. Kamu tahu harus mulai, tapi badan rasanya berat, kayak semua energi hilang tanpa alasan. Bangun tidur, niatnya semangat, tapi 5 menit scroll HP, tahu-tahu udah siang, dan kamu mulai percaya, mungkin aku pemalas. Padahal mungkin kamu nggak malas, mungkin kamu cuman kehilangan arah dan belum tahu cara balik lagi. Kalau kamu masih nonton ini, itu artinya kamu belum sepenuhnya nyerah. Tenang, kita akan mulai pelan-pelan. Kamu pernah dengar orang bilang, malas itu dosa. Tapi gimana kalau malas itu bukan musuh tapi sinyal? Sinyal bahwa ada yang nggak beres. Entah tujuanmu terlalu kabur, atau kamu nggak lagi percaya bahwa usahamu akan berarti. Banyak orang yang kelihatannya malas, padahal mereka cuma capek jadi kuat terus-terusan. Capek pura-pura semangat, capek ngelihat orang lain maju, sementara diri sendiri kayak jalan di tempat. Kita sering nyalahin diri sendiri, padahal yang salah bukan kamu, tapi sistemnya. Cara kamu ngejar mimpi, cara kamu narik diri buat mulai. Dan tenang, video ini bukan soal bagaimana kamu harus berubah total hari ini. Bukan motivasi teriak-teriak yang bikin semangat 5 menit lalu hilang. Ini tentang strategi kecil yang bisa kamu lakuin pelan-pelan, tanpa tekanan, tanpa drama, tapi cukup buat bikin kamu bergerak lagi. Sekarang kamu tahu, malas itu bukan akhir tapi sinyal awal. Dan kamu nggak harus ngalahin rasa malas itu dengan perang besar. Cukup pakai cara yang tepat, strategi ampuh yang bisa kamu mulai hari ini juga. Bukan buat berubah total dalam semalam, tapi buat pelan-pelan bangun ritme baru. Yang tenang, tapi tetap jalan. Ini 5 strategi yang bisa kamu terapkan mulai sekarang. 1. Satu hal per hari. Kita sering ngerasa gagal, bukan karena kita nggak ngapa-ngapain, tapi karena kita mau ngerjain semuanya sekaligus. Hari ini mau mulai bisnis, mau olahraga, mau baca buku, mau belajar skill baru, semua di waktu yang sama. Akhirnya, nggak satu pun yang benar-benar jalan, karena otak kita bukan mesin multitasking. Manusia butuh kemenangan kecil. Satu hal kecil yang selesai, lebih kuat efeknya daripada 1000 rencana besar yang nggak pernah jadi nyata. Mulai aja dengan satu hal, nggak usah mikirin sempurna. Pilih satu tugas, satu langkah kecil, dan selesaikan hari ini. Besok, ulangi lagi. Lama-lama, langkah kecil itu yang ngubah hidup kamu. 2. 5 menit pertama. Pernah nggak kamu nunda-nunda kerjaan berjam-jam, tapi pas sudah mulai, ternyata nggak semenakutkan itu? Masalahnya bukan di tugasnya, tapi dirasa berat sebelum mulai. Itu kenapa strategi paling ampuh bukan kerjakan semuanya, tapi kerjain dulu 5 menit aja. Niatin 5 menit, buka laptop, tulis 1 paragraf, atau gerakin badan sedikit, ambil buku, baca 2 halaman. Kebanyakan orang stuck bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak mulai. Begitu kamu lewatin 5 menit pertama, otakmu mulai ikut jalan. Dan kadang 5 menit itu cukup buat bikin kamu lupa kalau tadi nyebut diri sendiri pemalas. 3. Batasi gangguan sekitar. Kadang kamu bukan malas, kamu cuma terlalu dekat dengan hal-hal yang bikin kamu terdistraksi. HP, notifikasi, kamar yang sumpek, atau suasana yang nggak ngedukung buat mulai. Fokus itu bukan soal niat yang kuat, tapi soal lingkungan yang kamu ciptakan. Jadi coba geser HP-mu dari jangkauan. Buka jendela, rapikan meja. Kamu nggak harus pindah ke tempat baru, cukup atur ulang tempat kamu sekarang. Kalau ruang sekitar jadi tenang, pikiranmu juga bisa lebih mudah diajak jalan. 4. Temukan alasan kenapa kamu harus bergerak. Produktivitas bukan cuma soal membuat daftar tugas atau mencapai deadline. Itu hanya sebagian kecil dari gambaran besar. Tapi yang benar-benar menggerakkan kita adalah alasan yang lebih dalam. Kalau kamu nggak tahu kenapa kamu harus bangun dari tempat tidur, maka tak peduli berapa banyak cara yang kamu coba, kamu tetap nggak akan termotivasi. Kamu butuh alasan kenapa kamu perlu bergerak dan untuk apa kamu berjuang. Kamu bukan robot yang tinggal dikasih perintah. Kamu manusia dengan emosi dan impian. Tanpa alasan yang jelas, semua usaha jadi terasa hampa. Alasan itu bisa sederhana.
Bisa untuk orang tuamu, untuk hidup yang lebih baik, atau untuk mengejar impian yang kamu tinggalkan lama. Apapun itu, pastikan kamu temukan kenapa kamu harus bergerak. Karena hanya dengan itu, langkah pertama akan terasa lebih mudah dan setiap langkah berikutnya jadi lebih berarti. Kelima, jadwalkan malas secara sadar. Kita sering ngerasa bersalah saat malas datang. Seolah-olah kita gagal jadi manusia produktif. Padahal, rasa malas itu bukan tanda kelemahan. Dia cuma sinyal bahwa tubuhmu, pikiranmu butuh ruang untuk bernapas. Daripada memaksa terus bergerak tanpa arah, kenapa nggak sekalian mengizinkan diri untuk berhenti sejenak? Tapi dengan sadar, jadwalkan waktu untuk istirahat. Tulis di kalendermu atau cukup ucapkan dalam hati, ini waktuku untuk diam, untuk membiarkan diriku pulih. Karena yang bikin kita hancur bukan rasa malasnya, tapi rasa bersalah karena kita terus menolak kebutuhan dasar diri sendiri. Dan justru di titik itulah filosofi ini lahir. Jeda sejenak, berjalan lebih jauh. Bukan berhenti untuk menyerah, tapi untuk menguatkan langkah. Karena jeda yang sadar adalah fondasi dari gerakan yang bermakna. Kamu nggak harus sempurna, kamu nggak perlu berubah dalam semalam, tapi kamu bisa mulai. Satu langkah, satu kebiasaan, satu keputusan yang kecil. Mulai dari memaafkan diri sendiri kalau hari ini belum produktif. Mulai dari memberi ruang untuk rasa malasmu tanpa menyalahkan diri. Terapkan satu strategi dari video ini. Nggak usah semua, cukup satu yang paling kamu butuhkan hari ini. Dan lihat bagaimana sedikit demi sedikit kamu mulai berubah. Ingat, produktivitas itu bukan soal sibuk, tapi soal bergerak dengan arah. Dan kalau kamu merasa kehilangan arah, mungkin yang kamu butuhkan bukan peta baru, tapi jeda sejenak untuk melihat ulang kemana kamu mau berjalan. Kita semua pernah malas, kita semua pernah stuck, tapi bukan berarti kita harus terjebak selamanya. Jeda sejenak, berjalan lebih jauh. Dan kalau kamu siap, langkah pertamamu bisa dimulai sekarang. Kalau video ini terasa, berarti buat kamu, bantu bagikan ke orang lain yang mungkin sedang merasa stuck juga. Dan kalau kamu merasa nyaman di ruang ini, jangan lupa subscribe. Karena di Jeda Berjalan, kita percaya setiap langkah kecil akan selalu punya arti besar